Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Effect. Di video kali ini saya ingin bercerita tentang multi time frame BBMA ya, BBMA Om Ali ya. Oh iya, buat pemula jangan lupa nonton di playlist tentang BBMA Basic yang sudah saya siapkan dari nol ya. Ini ya, BBMA Basic ini saya sudah kupas tuntaskan mulai dari nol. Oke, untuk BBMA multi time frame kita lanjutkan ke chart, dan di sini saya melakukan entry yang sangat clear, yaitu re-entry pertama kali di H4 ya. Di sini teman-teman bisa lihat, ini adalah candle momentum, candle yang close melepasi MA5, MA10 serta top BB, dan keadaan BB cenderung ke atas atau menegak ke atas. Ini menandakan uptrend yang sangat kuat ya. Oke, sebelum perjalanan ke atas, di sini munculnya adanya CSAK pertama kali, candlestick yang close melepasi MA5, MA10 serta mid BB dan juga MA50. Ini adalah kekuatan yang sangat kuat karena melepasi semua line ya. Candle tersebut adalah candle pertama sebelum munculnya candle momentum. Dan ketika CSAK muncul, RSI 13 melewati level 50 ya. Yang warna biru adalah RSI 13 dan dia melewati garisan 50, menandakan uptrend telah berlaku ya. Tanda-tanda yang kedua, sebelum CSAK berlaku, dia muncul yang namanya oversold pada RSI dan stokastik di bawah. Ini menandakan tanda-tanda dia mau naik ke atas ya. Pertama, kita bisa melihat mungkin keadaan indikator bawah itu oversold. Kemudian yang kedua, tanda-tanda mau naik adanya CSAK. Kemudian yang ketiga yaitu muncul candle momentum dan saya melakukan buy di re-entry buy ya. Ini adalah re-entry buy. Nah, bagaimana cara kita meyakini bahwa dia akan valid untuk naik ke atas? Seperti biasa, kita akan melihat apa yang berlaku di time frame di bawah ya. Apabila terjadi re-entry di H4, kita fokus 2 time frame ke bawahnya untuk konfirmasi dan untuk meminimalisir loss. Oke ya, kita lanjut, kita lihat di time frame di bawahnya sedang berlaku apa. Oke, di sini saya tandain terlebih dahulu agar memudahkan kita melihat di time frame bawah ya, area re-entry. Ini adalah area re-entry ya. Kemudian kita turun ke time frame H1 dan kita lihat juga re-entry di mid BB ya. Artinya di sini sudah muncul 2 kode, yaitu H4R, H1R, re-entry. Berarti secara BBMA code di M15 menunggu ekstrim, jadinya RRI ya. Kita di sini melihat ke M15 apa yang berlaku. Tidak ada ekstrim secara MA yang keluar daripada lobby, tetapi ini bisa dikatakan ekstrim BB mendatar atau lebih dikenal dengan istilah ekstrim dalam keadaan CW di M15 ya. Dan di sini kita bisa melihat kalau di M15 time frame ketiga ini kita fokus sebelum dia naik ke candle momentum saja. Misalnya seperti ini, saya tandain ya. Ada momentum sell dan dimatikan oleh momentum buy. Di sini kita bisa melihat, saya akan tandain. Oke, di sini kita bisa melihat pertama ada candle momentum sell area ini ya. Ada momentum sell yang berlanjut dengan ekstrim ya. Oke, kemudian setelah ekstrim dia naik ke atas membuat momentum buy.
Nah, candle momentum adalah candle yang membawa arah market ya. Sehingga jika ada momentum sell dimatikan dengan momentum buy, sekarang yang aktif adalah re-entry buy. Nah, area-area mulai daripada mid BB sampai ke low BB kita bisa buy limit selama tidak muncul momentum baru, tidak muncul momentum sell baru ya. Artinya selama tidak muncul momentum sell baru, momentum buy ini masih valid. Ini fungsi dan kunci di time frame ketiga. Untuk meyakinkan kita kembali, kita bisa mengkombinasi dengan stochastic dan RSI berada di area oversold ya. Kita entry di time frame M15 ini adalah mengikuti setup yang ada di time frame H4. Jadi kita tidak perlu was-was. Kalau memang kita mau melakukan set stop loss atau take profit, misalnya seperti saya ini melakukan buy, semua buy ini saya mengikuti re-entry-nya H4 untuk meminimalisir loss. Makanya kita perlu merujuk ke time frame ketiga karena pasangan H4 adalah M15. M15 biasanya saya menunggu momentum ya, momentum ini. Ketika ada momentum dia turun ke bawah ini, saya akan melakukan buy sampai dengan biasanya dia akan membuat di sini ekstrim, ada MHV misalnya begini, dia buat ekstrim, terus buat MHV, terus dia naik buat CSAK dan re-entry naik balik. Biasanya seperti ini. Cuman tidak selalunya clear seperti itu teman-teman. Ada kalanya dia akan set W yang panjang dulu baru dia naik. Makanya kalau saya pribadi di time frame ketiga itu memfokuskan kepada sinyal momentum pertama kali muncul. Setelah muncul momentum, baik dia muncul setelah momentum dia ada ekstrim, saya nggak peduli tentang ekstrim di time frame ketiga, tetapi saya akan melakukan buy, baik buy instant atau buy limit. Kalau teman-teman mau set stop loss, misalnya buy di area ini, mau set stop loss di bawah swing low di sini, set stop loss misalnya mau SL. Nah itu kalau mau set SL. Atau cara kedua, jika muncul momentum berlawanan, misalnya muncul momentum di sini, nah, baru di cut. Itu bisa juga. Kalau saya pribadi menggunakan seperti ini. Jika sudah ada candle momentum yang sudah mengikuti re-entry di H4, maka saya akan melakukan layer buy secara pelan-pelan, sehingga jika misalnya setelah muncul momentum dia turun buat CSAK, selama tidak ada momentum sell maka dia tidak akan turun ya, karena yang membawa arah itu adalah candle momentum. Di sini teman-teman bisa lihat ya, karena dia turun ke bawah tidak membuat momentum, dia langsung naik balik dengan cara membuat CSAK buy balik, kemudian dia membuat momentum buy lagi. Ketika ada momentum buy lagi, dia akan membuat re-entry lagi area ini. Nah, seperti itu kombinasinya ya teman-teman. Bisa juga memadukan dengan indikator-indikator tambahan seperti ini ya. Di sini cara analisanya, lihat dulu re-entry yang solid di time frame acuan. Time frame acuan itu time frame yang lebih besar. Misalnya dapat setup di daily, konfirmasinya H4 dan H1. Kalau dapat setup di H4, konfirmasinya H1 dan M15. Begitu teman-teman ya, semoga dipahami ya. Cara seperti ini sangat jarang loss ya teman-teman, tetapi tetap menggunakan MM yang baik ya. Oke teman-teman, inilah cara melakukan entry di setup BBMA, yaitu khususnya re-entry ya, khususnya re-entry. Dan di sini bisa saya tunjukkan juga teman-teman sebelumnya, sebelum membuat momentum di H4 ya. Di sini ada CSAK candle yang pertama close melepasi mid BB dan MI50 ini ya, dan kemudian area ini adalah area re-entry. Nah, area ini ya. Kemudian kita lihat
yang saya tandakan ini ke time frame H1 ya. Di sini saya tandakan dengan kotak saja biar lebih clear. Nah, area ini kita turunkan ke H1. Nah, di sini juga berlakunya re-entry, dan ini dikatakan re-entry zone zero loss ya. Di sini teman-teman bisa lihat ini adalah candle momentum, kemudian dia membuat re-entry, kemudian naik lagi membuat momentum, dan area ini adalah area re-entry buy. Dan di sini juga berlaku RR, H4 re-entry, H1 re-entry. Lalu bagaimana dengan M15? Mari kita lihat. Nah, M15 juga berlaku kasus yang sama ya. Makanya saya sering fokus ke M15 itu di candle momentum ya. Candle ini adalah candle momentum. Sorry, saya tandakan yang lebih clear. Nah, ini adalah momentum. Saya mulai buy dari sini sampai dengan low BB. Apabila terjadi momentum sell, maka kita cut loss atau bisa menginput SL ya. Kemudian pada saat yang sama di area ini, kalau kita mau kombinasi dengan stokastik dan RSI, di sini kita bisa melihat bahwa ini area oversold teman-teman, sehingga kita bisa langsung buy. Oke, buy di sini bermaksud mengikuti re-entry di H4, bukan mengikuti M16. Kenapa? Karena M15 sering sideways. Ketika re-entry di time frame yang lebih besar di atasnya, time frame ketiga biasanya sering sideways. Makanya kalau saya pribadi di time frame ketiga itu memfokuskan kepada momentum ya. Karena kenapa? Candle momentum adalah candle yang membawa arah. Oke teman-teman, sudah jelas ya. Semoga dengan kombinasi multi time frame ini dan juga tentang RSI dan stokastik, untuk kombinasinya teman-teman sudah memahaminya ya. Oke teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang belum mengerti tentang kombinasi dengan indikator bawah ini, teman-teman bisa menonton video yang sudah saya siapkan beberapa hari yang lalu ya. Video sudah saya siapkan juga untuk teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini adalah kombinasi yang baru-baru saya buat beberapa hari yang lalu ya. Ini ya. Ini adalah kombinasi BMA multi time frame, RSI dan stokastik oscillator yang saya gunakan sehari-hari. Oke teman-teman, cukup sekian video singkat ini. Semoga bermanfaat, semoga membantu teman-teman dalam melakukan trading manual. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share ke teman-teman. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.